Yanto, yang bakar fasilitas umum tuh provokator. Baca lagi makanya berita dia. Betul, kalau masyarakat umum tak mungkin nak bakar fasilitas umum. Orang tiap hari itu perlukan fasilitas umum. Jadi selama ini gaji DPR tuh pajaknya dibayar sama pemerintah. Sedaplah gaji di orang, pajaknya dibayar pemerintah. Indonesia ini negara religius. Pajak gaji pun nak dibayarkan pemerintah. Justru kata orang-orang, Bung Hatta nih pernah mengusulkan negara Indonesia untuk menjadi negara federal. Tapi ditolak sama Bung Karno, usulan Bung Hatta. Jadilah negara NKRI harga mati. Gara-gara koruptor di Indonesia inilah Indonesia ini tertinggal 150 tahun dari Cina. Budak kecil yang ngambil jam tangan Ahmad Saroni tuh yang 11 miliar tuh udah dikembalikan pula jam tangan dia dengan mak dia. Jadi robot Iron Man-nya Saroni tuh udah dikembali ke belum? Kepala Iron Man itu ada dekat Tanjung Siambang, tergeletak. Jadi rumah siapa aja lagi yang dijarah? Apalah orang ni jarah-jarah, itu kan sebenarnya tak boleh tuh. Kau nih Indonesia nih negara religius, tak boleh jarah-jarah tuh. Menteri Keuangan Indonesia yang kayaknya abadi selamanya, Ibu Sri Mulyani, janji tak akan ada lagi pajak baru. Bukannya tahun 2026 tuh pedagang eceran atau kaki lima terus konten kreator nak dipajakkan semuanya? Aku dengar-dengar pun rumah Menteri Keuangan kena jarah sama orang Indonesia. Indonesia nih negara religius, tak boleh jarah-jarah tuh. Janji ya Bu Sri, tahun 2026 gak ada pajak baru, kata Suroso. Bu Sri, kata-katamu ku pegang, kata Supripto. Sama satu lagi Bu, yang bayar pajak gak usah pakai lapor pajak lagi tiap tahun, kata Dimas. Indonesia nih negara religius, tak boleh pajak-pajak banyak-banyak tuh. Pajak buat memperkaya kalian-kalian itu, kata Dono. Dono, engkau tuh warga Indonesia, engkau wajib bayar pajak di dunia nyata. Kasino bayar pajak tak di dunia nyata? Indonesia nih negara religius, tak boleh pajak-pajak. Harus dijarah dulu ya Bu, tunggu ada korban jiwa dulu ya Bu, tunggu fasilitas umum dibakar dulu ya Bu, kata Yanto. Yanto, yang bakar fasilitas umum tuh provokator. Baca lagi makanya berita dia. Betul, kalau masyarakat umum tak mungkin nak bakar fasilitas umum. Orang tiap hari itu perlukan fasilitas umum. Indonesia nih negara religius, tak boleh bakar-bakar fasilitas umum. Rakyat dipajakin, giliran anggota DPR negara yang bayar. Ibu satu ini emang aneh, BPJS dinaikin. Ibu pikir rakyatmu ini kaya semua ya, kata Yanto. Yanto, memang semua warga Indonesia ini tak kaya raya. Tapi ingat, tahun depan BPJS naik. Sutrisno pun bercakap begitu, BPJS tahun depan dinaikkan. Kau bilang sama Mulyono, rakyat ini lagi susah, jangan nak naikkan BPJS. Pengamat ekonomi cakap, anggaran pendapatan belanja negara Indonesia boleh hemat 170 miliar rupiah kalau DPR bayar pajaknya sendiri. Jadi selama ini gaji DPR tuh pajaknya dibayar sama pemerintah. Entahlah, aku ni cuma rakyat biasa, belum pernah jadi anggota DPR. Kalau engkau nak jadi anggota DPR, engkau perlukan duit yang banyak. Kalau cuma setakat 2.000 rupiah aja engkau punya, main jauh-jauh lah. Indonesia nih negara religius, tak boleh serangan pajar tuh. Berapa negara bisa berhemat bila pensiun DPR dihilangkan atau DPR dibubarkan, kata Setiawan. Setiawan, DPR itu tidak mungkin dibubarkan kecuali zaman Soekarno sama Gus Dur. Waktu Gus Dur nak melenserkan DPR itulah Gus Dur dilenserkan. Dilenserkan siapa? Dilenserkan sama MPR. Indonesia ini negara religius, tak boleh main lenser-lenser tuh. Aneh juga ya, anggota DPR kerja 5 tahun pensiunnya sampai seumur hidup, kata Mbak Yani. Makanya orang Indonesia ini berlomba-lomba untuk jadi anggota DPR. Makanya orang Indonesia ini berlomba-lomba menjadi tim sukses calon DPR. Indonesia ini negara religius, tak boleh kau main serangan pajar tuh. Siapa nak serangan pajar? Ini nak jadi tim sukses anggota DPR. Kampung Sido Mulyo tuh ketangkap tuh orang serangan pajar. Satu orang dapat 200.000. Dekat kampung Sidodadil 350.000 per amplop. Berarti dah kena potong. Seharusnya satu amplop tuh 750.000. Indonesia ini negara religius, tak boleh main amplop-amplop tuh. Sri, masyarakat disuruh bayar pajak lah. Lu sama komplotan lu gimana? Deril beban negara yang sebenarnya, kata Saipul. Hei Saipul, kalau Menteri Keuangan kasih kebijakan, ikutin, jangan kau ejek-ejek. Menteri Keuangan Indonesia saat ini, itu dia bakal menjabat beratus-ratus tahun lagi tak? Indonesia ini negara religius, mana boleh menjabat lama-lama. Soeharto puluhan tahun menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Berarti lebih lama Soeharto menjabat daripada Soekarno. Yang hebat tuh Pak Habibie, 1 tahun menjabat dolar turun menjadi 6.000 rupiah. Buka mata kau, RM1 Malaysia sekarang dah 3.900 rupiah. Sekarang dolar Singapura, $1 Singapura tuh udah 12.800 rupiah.
Uang $1.000 Singapura Sahroni itu ditabur-taburkan orang dekat jalan raya. Duit dolar Sahroni itu udah dikembalikan belum sama orang tuh? Yang aku tahu jam tangan Sahroni yang 11 miliar tuh yang dibalikkan. Indonesia ini negara religius. Tak boleh kau ambil barang-barang orang sembarang macam tu. Pajak kok masih dibayarin rakyat DPR RI. Padahal penghasilan plus tunjangannya udah gede, kata Loker Padang. Hei Loker Padang, anggota DPR Republik Indonesia, mereka juga rakyat Indonesia. Sedaplah gaji di orang, pajaknya dibayar pemerintah. Indonesia ini negara religius. Pajak gaji pun nak dibayarkan pemerintah. Kata Krisdayanti. Krisdayanti ini sering nyanyi kat Malaysia nih. Iya betul. Krisdayanti ini dia sering nyanyi sama Datuk Siti Nurhalizah. Krisdayanti bilang gaji anggota DPR sehari 3 juta rupiah. Setiap tanggal 1 itu 16 juta rupiah. Tanggal 5, 59 juta rupiah. Dana aspirasi 450 juta rupiah. Jadi totalnya berapa tuh setahun pendapatan jadi DPR nih? Jadi total gaji dalam per tahun 4,525 miliar. Patutlah orang-orang berebut nak jadi anggota DPR Indonesia. DPR tuh fungsi dia perwakilan rakyat, bukan nak jadi kaya raya. Tapi semua anggota DPR tuh kaya raya, senang lenang hidupnya. Tapi yang paling banyak anggota DPR tuh korupsi. Itu tuh hanya oknum. Indonesia ini negara religius, tak boleh korupsi. Itu belum lagi kalau ada kunjungan reses ke dapil tuh 140 juta rupiah per kunjungan. Berarti kalau 100 kali kunjungan, kaya. DPR tuh fungsi dia perwakilan rakyat, bukan nak jadi kaya raya. Berarti bukan 100 juta dong. Selama ini kita dibohongi, kata Sudewo. Sudewo, engkau kalau ada orang lagi rapat DPR, engkau nonton makanya. Biar engkau tahu gaji DPR tuh berapa. Tapi rapat DPR tuh ada banyak, Setiap hari berkoar, berkelahi-kelahi aku tengok. DPR tuh fungsinya memang macam tu, perwakilan rakyat, bukan nak jadi kaya raya. Mahfud MD bilang aslinya itu bisa 1-2 M per orang, tapi mereka tutupi, kata Anto. Anto, kan tadi udah dijelasin sama Krisdayanti, makanya engkau nonton video ini dari awal. Krisdayanti yang nyanyi sama Datuk Siti Nurhalizah dekat Malaysia tuh. Tugas anggota DPR tuh perwakilan rakyat, bukan nyanyi-nyanyi. Pantesan mati-matian pada pengen duduk di DPR, kata Hartono. Hartono, engkau kalau ada modal pun boleh jadi anggota DPR. Tapi kata Sudewo harus punya duit yang banyak. Indonesia ini negara religius, tak boleh serangan pajar. Paling bener bubarkan aja DPR, nggak usah ada DPR, cukup bupati dan gubernur, suruh kerja yang benar, kata Dani Prasetyo. Justru kata orang-orang, Bung Hatta ini pernah mengusulkan negara Indonesia untuk menjadi negara federal. Tapi ditolak sama Bung Karno, usulan Bung Hatta. Jadilah negara NKRI harga mati. Indonesia ini negara religius. Kau tak boleh mati-mati. Satu nyawa tuh berharga. Presiden Prabowo Subianto meminta Puan Maharani untuk mempercepat Undang-Undang Perampasan Aset dan Ketenaga Kerjaan. Betul tak nih, Wo? Tak drama kan, Wo? Kata Sudewo. Alangkah moleknya RUU perampasan aset tu dipercepat. Kata siapa? Kata Pak Karim. Indonesia ini negara religius. Kau tak usah nak bela-bela koruptor. Nanti masuk neraka jahanam. Akhirnya doa rakyat tembus langit, kata Dono. Dono, lama betul RUU perampasan aset tuh. Udah berapa tahun dah tak disah-sahkan juga. Semolek-moleknya undang-undang perampasan aset tu secepatnya disahkan, kata Pak Musa. Indonesia ini negara religius. Satu kali lagi kau bela koruptor, masuk neraka jahanam kau. Gak usah tanya Puan Maharani, langsung tanya aja ke emaknya, karena emang dia yang sebenarnya, kata Suprapto. Suprapto, emaknya Puan Maharani itu siapa? Kata Sudewo. Tak payah tanya emak Puan Maharani, langsung sahkan aja RUU perampasan aset tu. Kata siapa? Kata Pak Yunus. Indonesia ini negara religius. Kalau kau tak sahkan RUU perampasan aset, masuk neraka jahanam kau. Rakyat Indonesia, kita kawal bersama. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk mengesahkan RUU perampasan aset Indonesia, kata Sutrisno. Sutrisno, kau lihat Mulyono, dia setuju tak? Gara-gara koruptor di Indonesia inilah Indonesia ini tertinggal 150 tahun dari Cina. Indonesia ini negara religius. Kau jangan nak kerja-kerja Cina. Cina tuh negara komunis. Udah disahkan, ntar korupsinya 500 M yang disita 2 juta, kata Yono. Yono, makanya RUU perampasan aset tuh cepat-cepatlah sahkan. Yono ni anggota DPR ke tidak? Indonesia ini negara demokrasi. Yang sahkan RUU perampasan aset tuh DPR, bukan si Yono. Jika tidak ditindak pengesahan undang-undang perampasan aset, jangan salahin rakyat jika seluruh DPR diburu, kata Sulastri. Sulastri, rakyat Indonesia dilarang menjarah apapun di Indonesia. Iya, kita sesama rakyat Indonesia, warga jaga warga. Indonesia ini negara religius. Tak boleh jarah-jarah rumah orang.
orang, nanti masuk neraka jahanam. Pak, kalau tidak segera disahkan undang-undang perampasan aset, pecat aja ketua DPR-mu, kata Sri. Halo Sri, engkau senang cakap. Kau tahu tak ketua DPR tu anak siapa? Ha, itu yang dipertanyakan Pak Karim. Ketua DPR ni mak dia siapa? Bapak dia siapa? Indonesia ni negara demokrasi. Tak boleh nepotisme dan tak boleh masukkan keluarga kau semua. Itu tadi Pak Karim yang tanya.